Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai multi perspektif sosiologi dan akuntansi. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu ada saya, Lydia dengan NIM 013, kemudian Desiana Ekawati dengan NIM 021 dan Nurlaidiawati dengan NIM 059. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai asumsi sosiologi, di mana asumsi sosiologi itu sendiri terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan subjektif dan pendekatan objektif. Nah, di sini terdapat perbedaan antara pendekatan subjektif dan pendekatan objektif. Yang pertama, menurut ontologi, dibedakan menjadi dua, yaitu nominalisme dan realisme. Yang kedua, menurut epistemologi, dibedakan menjadi dua, yaitu antipositivisme dan positivisme. Yang ketiga, menurut hakikat manusia, dibedakan menjadi dua, yaitu voluntarisme dan determinisme. Yang terakhir, yaitu menurut metodologi, dibedakan menjadi dua, yaitu ideografis dan nomotesis. Selanjutnya, membahas mengenai perspektif. Nah, di sini apa sih perspektif itu? Perspektif itu sendiri merupakan cara pandang yang digunakan seseorang untuk memahami sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memahami realitas tidaklah tunggal karena setiap manusia mempunyai pemikirannya masing-masing, sehingga tidak mungkin memaksakan satu model perspektif yang dapat berlaku bagi semua orang. Nah, di sini perspektif dibagi menjadi 4, yang terdiri dari perspektif positivisme atau fungsionalis, perspektif interpretif, perspektif kritis, dan perspektif postmodernis. Mari kita bahas satu persatu mengenai keempat perspektif tadi. Yang pertama, mari kita bahas mengenai perspektif positivisme atau fungsional, di mana perspektif ini berkeyakinan bahwa realitas objektif secara mandiri menghadirkan manusia dan menjadikannya sesuatu yang dapat dikuasai. Chua 1986, Everin 2015. Nah, di sini perspektif positivisme atau fungsional itu memiliki keunggulan dan kelemahan, di mana keunggulan dari perspektif ini ada pada prinsipnya yang universalitas dan sifatnya yang formal dan struktural. Dengan prinsip ini, akuntan mampu berkembang cepat karena dapat dipraktikkan secara massal. Dan untuk kelemahannya itu sendiri adalah terlalu kaku ketika masuk dalam lingkungan sosial karena tidak membuka ruang bagi nilai-nilai sosial, budaya, dan ideologi lokal untuk mengambil peran. Perspektif interpretivis. Perspektif ini menekankan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman realitas sosial. Pendekatan ini cenderung memperhatikan sifat subjektivitas individu untuk terus menciptakan realitas sosial dalam rangka berinteraksi dengan yang lain. Perspektif kritis. Perspektif kritis terbagi menjadi dua, yaitu radikal strukturalis dan radikal humanis. Perspektif ini berkaitan dengan pengembangan pemahaman realitas sosial dalam bentuk kritik terhadap sesuatu yang telah mapan dan memiliki tujuan yang tidak hanya sekedar melakukan pemahaman, tetapi juga untuk membebaskan dan melakukan perubahan. Perbedaan antara radikal strukturalis dan radikal humanis terletak pada dimensi subjektif dan objektif. Radikal strukturalis memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan yang terpisah dengan individu, sedangkan radikal humanis menekankan pada perspektif individu dan interpretasinya. Kelemahan perspektif ini adalah karena masih berada dalam ranah materialisme. Perspektif postmodernis. Kelemahan dari tiga perspektif di atas, yaitu kelemahan fungsionalis, interpretivis, dan kritis, disempurnakan dalam perspektif Modernisme yang bersifat materi atau fisik belum bisa melihat realitas secara utuh karena mengabaikan mental dan spiritual, menurut Triwuwono 2012 halaman 242.
Penyebab perbedaan perspektif yaitu karena individu terlalu mengabsolutkan keyakinan akan pengetahuan. Sikap absolut terhadap ilmu bisa disebabkan karena ketidaktahuan diri, pandangan diri, kesombongan diri, dan cinta akan diri. Menurut Han 2013 menjelaskan bahwa hal ini membuat manusia terperangkap, ibarat memanjat anak tangga untuk lebih tinggi karena melepaskan anak tangga yang sedang kita injak. Jika diri yakin bahwa anak tangga yang diinjak adalah yang tertinggi, maka diri tidak akan mendaki. Bersikap menyerah di saat menyadari terdapat kebenaran yang lebih tinggi merupakan kunci yang harus dimiliki. Dampak akuntansi sebagai fenomena sosial yaitu akuntansi tidak dapat dipisahkan dari lingkungan tempat diterapkannya dan tidak bisa netral dari kepentingan. Akuntansi dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan yang kemudian mempengaruhi lingkungan. Dengan demikian, akuntansi memiliki dua arah, yaitu dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Menurut Rio Wono 2012 halaman 19. Sebagai contoh, ketika akuntansi diterapkan dalam suatu lingkungan, maka secara tidak langsung mempengaruhi dan membentuk perilaku manajemen, pemegang saham, karyawan, dan individu-individu yang terkait dengan organisasi lingkungan tersebut. Namun, faktor-faktor lainnya yang juga berperan seperti sistem ekonomi, sosial, politik, peraturan, budaya, dan nilai masyarakat juga mempengaruhi bentuk akuntansi. Selanjutnya yaitu relevansi akuntansi dan sosiologi. Realitas sosial bukanlah sesuatu yang given, objektif, dan pasif berada di luar diri manusia. Sebaliknya, manusia mampu memengaruhi lingkungannya. Perspektif akuntansi selain positivistik yang biasa disebut sebagai non-mainstream mengakui bahwa akuntansi itu mampu melakukan dekonstruksi sehingga nilai-nilai kapitalisme dapat dirubah menuju tatanan dunia baru. Maka akuntansi secara khusus paling tidak mampu melakukan perubahan pada akuntan sehingga nanti mampu memengaruhi masyarakat sosial. Selanjutnya, sosiologi dalam akuntansi sektor publik terdapat dua perspektif, yaitu perspektif interpretif dan perspektif kritis. Yang pertama adalah perspektif interpretif. Pada perspektif ini, penelitian dari Jamhuri pada tahun 2009 mencoba diangkat sebagai contoh aplikasi. Penelitian ini dilakukan di daerah yang bernama Ratan Omborgensi atau ROR yang melakukan reformasi akuntansi menggunakan metode New Institutionalism Sociology yang berguna untuk memahami Performance Based Budgeting atau PBB dan akuntansi double entry untuk pemerintahan daerah. Penerapan PBB tidak sama dengan implementasi dari negara asalnya, yaitu United Kingdom, karena adanya desentralisasi dan penentuan LAKIP. Karena perbedaan tersebut, maka pastinya menimbulkan gejolak dan konflik dalam penerapan PBB yang mempunyai budaya, karakteristik, dan ideologi berbeda antara negara asalnya dan Indonesia dalam menerapkan New Public Management atau NPM. Hasilnya menyatakan bahwa penerapan NPM seperti Big Bang bagi pelaku sektor publik, akibatnya banyak peraturan yang tumpang tindih. Namun, karena adanya bantuan teknologi, peneliti beranggapan bahwa ini hanya merupakan masalah waktu karena membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif. Dari penelitian ini, peneliti menyadari bahwa akuntansi bukan hanya sekedar alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang syarat nilai yang terkandung di dalamnya aspek ekonomi, sosial, dan budaya dari pihak-pihak terkait. Yang kedua yaitu perspektif kritis. Pada perspektif ini, penelitian Pujiningsih pada tahun 2013 digunakan sebagai contoh aplikasi perspektif kritis. Perubahan Badan Hukum Pendidikan menjadi Badan Layanan Umum merupakan salah satu model dari penerapan New Public Management atau NPM. NPM dianggap sebagai praktik terbaik yang mampu mengefisiensikan alokasi sumber daya yang terbatas pada sektor publik. Permasalahannya adalah apakah benar dengan diterapkannya BLU sebagai aplikasi NPM mampu menjadikan universitas menjadi lebih efisien.
Penelitian ini menggunakan pemikiran Habermas tentang kolonisasi sebagai alat analisis. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia mempunyai berbagai perspektif dalam melihat realitas sosial. Dampaknya dalam akuntansi yaitu memengaruhi dan membentuk lingkungan, sehingga akuntansi diharapkan mampu melakukan pembebasan dan perubahan bukan hanya secara materi, tetapi juga mental dan spiritual. Secara khusus, perubahan minimal pada diri akuntan yang nantinya akan memengaruhi lingkungan sosial. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.